Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, diberkati dan senantiasa diberikan kelancaran, jangan sampai pengalaman ini membuat kita tinggi hati dan sombong secara rohani dan mulai mengatur Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Lahir kembali berarti bersedia untuk dibentuk menjadi pribadi yang baru seturut rencananya dan bukan seturut apa yang kita inginkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon kuatkanlah kami dan layakkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Sudilah Engkau menghibur dan mengangkat kami yang senantiasa berusaha untuk hidup dalam kesetiaan akan ketetapan-Mu. Pandanglah kami, kuatkanlah kami pada kelembutan hati-Mu, sehingga kami Engkau mampukan untuk berani menjadi manusia yang baru dan tidak membuat pengecualian di balik kelemahan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, melalui bacaan pertama pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk merefleksikan, terutama bagi kita yang seringkali merasa sudah hidup dengan baik, sudah hidup tanpa bercacat, setiap hari meluangkan waktu untuk berdoa, pergi ke gereja untuk melayani, ikut ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial, dan banyak hal perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan sungguh memberkati dan senantiasa melancarkan setiap karya, usaha, dan pelayanan kita. Tetapi melalui pengalaman Raja Daud, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk belajar agar kita tidak menjadi tinggi hati dan merasa paling berkuasa, lantas membungkus segala keinginan pribadi kita dalam bentuk yang kelihatannya rohani, yang nampaknya suci. Sebagaimana dikatakan Daud bahwa ia ingin membangun bait Allah agar Allah berdiam di dalamnya. Kesalahan yang ditampilkan adalah Daud mulai mengatur Tuhan untuk mengikuti apa yang ia inginkan, untuk mengikuti apa yang direncanakan oleh Daud dengan membangun bait Allah, agar Allah berdiam di dalamnya. Dan dengan demikian, Daud tidak perlu bersusah-susah, tetapi hal itu tidak dikehendaki, sebagaimana disampaikan oleh Allah melalui nabi utusannya, yaitu Natan. Dari Nabi Natan, Anda dan saya menjadi tahu mestinya bahwa kita tetaplah makhluk ciptaan. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu berguna bagi keselamatan Anda, saya, serta kita semua. Tetapi tidak lantas kita semena-mena mulai mengatur Sang Pencipta yang adalah segala sesuatu yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita belajar dari Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Zakaria
dihadirkan sebagai pribadi yang penuh syukur, penuh sukacita. Ia bersukacita karena apa? Yang pertama, ia diampuni. Karena saat menerima kabar sukacita yang disampaikan oleh utusan Allah malaikat Gabriel kepadanya, justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi pengalaman iman mengubah Zakaria. Ia memuji dan memuliakan Tuhan. Zakaria menjadi teladan dan juga menjadi pribadi yang memberikan pelajaran kepada Anda, saya, serta kita semua. Zakaria adalah orang yang tak bercacat. Hidupnya selalu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah tunjukkan, yang Allah firmankan. Tetapi ia sendiri mengalami kekeringan iman. Bahkan ia sampai tidak percaya dengan apa yang menjadi rencana Allah atas keluarganya. Hingga akhirnya ia tidak bisa berbicara sampai pada hari yang ke-8 saat ia mengumumkan nama anak itu, ia bisa berbicara. Ia bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ia tidak menjadi sombong secara rohani. Ia justru semakin rendah hati dan semakin menyadari siapa dia di hadapan Yang Maha Tinggi. Malam ini kita akan merayakan Natal Vigil, di mana dalam perayaan ini kita bersama-sama diajak untuk berjaga-jaga menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Berjaga-jaga tidak hanya sekedar menunggu, tetapi kita mempersiapkan hati kita, memurnikan hati kita, mengarahkan pandangan pada terang yang sejati, dan bukan justru diam dalam kenyamanan, kegelapan yang seringkali memanipulasi kebahagiaan yang begitu mudah didapatkan, meskipun seringkali berujung pada penderitaan. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk berjaga, menjaga kemurnian hati kita, menjaga kemurnian cara berpikir kita, menjaga cara kita bersikap di hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan memberikan segala sesuatunya baik adanya, tetapi tidak lantas kita dengan seenaknya mengatur Dia agar menuruti apa yang kita mau di dalam lembaran kehidupan kita. Mari kita jadikan perayaan istimewa ini sebagai kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk lahir menjadi pribadi yang baru. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Joyeux Noel, di mana kita umat Katolik merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Hal ini akan menjadi rutinitas yang biasa jika kita tidak memberikan makna dan perubahan yang mendasar pada diri kita. Perayaan yang sejati dari perayaan Natal ialah lahir kembali menjadi pribadi yang baru dan senantiasa hidup di dalam ketetapannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.